Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian, selamat menyaksikan. Episode 76. Namun, meskipun anggota pasukan pemburu iblis dalam pembuatan dan kontestan lain telah menebak kekuatan Yang Wenzhou yang akan jadi pemenangnya, mereka tidak menebak hasil akhir ini. Bahkan jika saat ini, dari sudut pandang mereka, seluruh kekuatan Long Haoshen seharusnya lebih rendah dibandingkan dengan Yang Wenzhou, ketika semua dikatakan dan dilakukan, dia telah mencapai kemenangan penuh. Long Haoshen adalah pemenang lengkap pertandingan ini. Tanpa diduga, dia benar-benar menekan Yang Wenzhou dari awal hingga akhir sehingga dia tidak memiliki kesempatan sama sekali. Dengan pencapaian pertempuran ini, ia menjadi pemenang utama. Beberapa napas sebelumnya, strategi bertarung Yang Wenzhou bisa dikatakan sangat tidak akurat, tetapi kesalahan terbesarnya adalah perkiraannya tentang munculnya Hao Yue. Dengan tiba-tiba bahkan tidak perlu menyelesaikan mantra untuk pemanggilannya. Long Haoshen dan Hao Yue berbagi kontrak darah. Ini benar-benar menghubungkan denyut darah mereka, bahkan di lokasi yang berbeda, mereka masih akan tetap terhubung. Masing-masing dari mereka bisa merasakan bahaya satu sama lain, dan akan menjadi orang pertama yang bergegas ke sisi satu sama lain. Dalam keadaan ini, Long Haoshen tidak memerlukan mantra pemanggilan atau simbol gambar dan dapat dengan mudah memanggil Hao Yue. Selanjutnya, dia bisa mengandalkan koneksi jiwa mereka untuk memberitahu Hao Yue kemampuan mana yang harus dia persiapkan sebelumnya. Untuk alasan ini, begitu Hao Yue muncul, dia langsung melepaskan 3 mantra, mereka justru 3 kemampuan yang memungkinkan Long Haoshen menang melawan Yang Wenzhou sebelum kedatangan unicornnya. Mantra pertama adalah Hao Yue, yang langsung membuat Long Haoshen jauh lebih ringan. Faktanya, sebagai anak berusia 14 tahun, Long Haoshen tidak memiliki banyak beban, tetapi baju besinya, ditambah kedua pedangnya sangat berat. Setelah mengurangi berat badannya, ekor Hao Yue menjadi senjata terbaiknya, memberinya dorongan kecepatan yang sangat besar untuk mengejar Yang Wenzhou yang berada di tengah-tengah. Mantra kedua adalah bola api super meledak kepala api. Hal inilah yang memungkinkannya untuk mematahkan pertahanan Yang Wenzhou, melebihi itu dengan luasnya serangan, membuat retakan muncul di armornya. Kemampuan ketiga yang digunakan kepala cahaya adalah mantra sistem cahaya, buff dengan perbedaannya adalah ia meningkatkan elemen cahaya Long Haoshen. Karena fakta darah Long Haoshen dengan Hao Yue yang menghubungkan pembuluh darahnya dengan Hao Yue, bagian elemen cahaya ini dipindahkan kepadanya, segera berubah menjadi 2 pedang suci. Kedua pedang suci ini meletus, berubah menjadi serangan mendadak tebasan cahaya pukulan pamungkas yang ditujukan pada Yang Wenzhou. Tetap saja, Long Haoshen menunjukkan belas kasihan dengan gerakan ini, karena dia tidak menggunakan pedang suci dengan kekuatan penuhnya. Kalau tidak, tubuh Yang Wenzhou pasti sudah dipotong menjadi 4. Untuk akhirnya mengalahkan Yang Wenzhou, ia kemudian dengan mudah meluncurkan kemampuan tarik kompor spiritual sucinya sekali lagi, melemparkan Yang Wenzhou, yang kehilangan semua keseimbangan, ke Hao Yue. Di bawah ancaman terhadap kehidupan Yang Wenzhou ini, bahkan jika unicorn cahaya bintangnya bahkan lebih tangguh, masih tidak akan ada cara baginya untuk membalikkan keadaan. Penilaian Yang Wenzhou tidak salah, dalam hal kekuatan bertarung, unicorn cahayanya lebih kuat dari Hao Yue, dan dalam aspek peningkatan sistem cahaya, Hao Yue tidak punya cara untuk membandingkan. Namun, apa yang dia salah perhitungan adalah sehubungan dengan perkiraannya tentang fakta perjanjian pendampingnya. Bagaimana mungkin kontrak darah Long Haoshen dengan Hao Yue mungkin dibandingkan dengan faktanya yang sederajat dengan unicorn cahayanya? Jika kedua belah pihak telah memanggil tunggangan mereka sejak awal pertempuran, hasil akhirnya kemungkinan besar adalah kedua belah pihak bakal menderita banyak luka. Dalam kapasitasnya sebagai ksatria lintas udara, peluang kemenangan Yang Wenzhou akan sedikit lebih besar, tetapi dengan bantuan Hao Yue 3 atribut, Long Haoshen akan memiliki beberapa kesempatan. Yang disayangkan adalah bahwa kekuatan bukanlah faktor absolut untuk menentukan kemenangan atau kekalahan, semangat juang sangat mungkin banyak mempengaruhi hasil. Juga, taktik adalah faktor lain yang sangat mungkin dapat mengubah hasilnya. Victory, Long Haoshen, pemenangnya sebagai juara pertama.
Wasit mengumumkan ini, dan pada saat berikutnya, dia tiba di depan Yang Wenzhao. Dengan tanda yang melambai oleh Long Houchen, kepala hijau Hao Yue membuka mulutnya, melakukan sesuatu pada Yang Wenzhao. Pancaran putih cahaya suci berkelap-kelip satu demi satu, jatuh di tubuh Yang Wenzhao dan merawat banyak lukanya. Sementara wasit sedang melakukan pengumumannya, unikorn cahayanya, yang dilepaskan, bergegas ke sisi Yang Wenzhao, dan memandang Hao Yue di dekatnya dengan permusuhan yang jelas. Long Haoshen juga menggunakan penggunaan pertamanya, mantel suci, dari pelindung pergelangan tangannya, dan pada saat yang sama, di tangannya, pedang hujan biru, kembang sepatu melepaskan cahaya biru di sekelilingnya. Ini adalah teknik bubuk manis dari atribut air. Di bawah efek penyembuhan dari sihir cahaya dan air, dia pulih dengan rangsangan cahaya sementara sistem air meringankan luka-lukanya dan memberikan vitalitas kembali kepadanya. Ketika keduanya digunakan bersama, saling melengkapi, efek penyembuhannya sangat meningkat. Selama pertempuran ini, sepertinya Long Haoshen telah sepenuhnya mengalahkan dan menekan Yang Wenzhao, tetapi pada kenyataannya, tekanan yang dia terima juga sangat besar. Dari awal hingga akhir, serangannya tidak terputus. Kalau tidak, bagaimana mungkin Yang Wenzhao, mengingat tingkat kultivasinya, mungkin dibiarkan tanpa cara untuk memanggil unikorn cahayanya. Dalam keadaan seperti itu, dia sendiri jelas akan mengalami tekanan besar. Dan pada saat ini, Long Haoshen memiliki keunggulan yang tidak bisa dilihat penonton, justru tentang energi spiritual eksternalnya. Sehubungan dengan energi spiritual internalnya, Long Haoshen adalah seorang ksatria bumi di peringkat pertama, tetapi sebagai perbandingan, Yang Wenzhao, pasti, setidaknya seorang ksatria lintas udara di peringkat ketiga. Namun, energi spiritual eksternalnya adalah sesuatu yang tidak mungkin ditandingi oleh Yang Wenzhao. Dengan dua evolusi Hao Yue, energi spiritual eksternal yang beredar di nadinya sangat meningkat. Dan pedang mistis Blue Rain, Hibiscus of Light membawa pertumbuhan konstan ke tubuhnya. Yang Wenzhao sangat mungkin memiliki energi spiritual eksternal hanya 100, yang pasti tidak bisa mencapai 200. Sebagai perbandingan, energi spiritual eksternal Long Haoshen mungkin lebih tinggi dari 400. Hanya saja, karena dia tidak melalui ujian perkiraan magis, dia tidak tahu seberapa tinggi energi spiritual eksternalnya. Keunggulan dalam hal energi spiritual eksternal menyebabkan Long Haoshen menang jauh atas Yang Wenzhao. Meskipun itu juga penggunaan keterampilannya yang terus-menerus yang menyebabkan cederanya sendiri, itu masih dalam batasnya. Melihat pancaran Blue Rain yang menyilaukan, Hibiscus of Light, Long Haoshen berpikir dalam hati bahwa jika pedang suci, yang dikombinasikan dengan tebasan mendadak tidak cukup untuk memberinya kemenangan, dia benar-benar harus menggunakan keterampilan tambahan paling kuat dari pedang ini. Hanya saja, itu juga akan menyebabkan dia terluka parah dalam prosesnya. Pilar putih besar muncul dari tubuh Yang Wenzhao, itu adalah keterampilan yang digunakan oleh wasit untuk memulihkan kekuatannya. Penyembuhan suci keterampilan ksatria pelindung dari langkah ke-8. Jadi wasit final ini sebenarnya adalah ksatria suci dari langkah ke-8. Di bawah pengaruh penyembuhan suci, luka besar di punggung Yang Wenzhao mulai sembuh dengan kecepatan yang mencengangkan, dan dia berdiri dengan bantuan wasit. Mengarahkan pandangannya ke arah Long Haoshen, Yang Wenzhao memiliki tampilan yang kompleks. Dia tidak menyangka bahwa dia akan benar-benar kalah. Kalah melawan seorang pemuda jelas jauh lebih muda darinya. Pertama kali dia bertemu dengannya, dia masih seorang ksatria dari langkah keempat. Pada saat itu, meskipun dia cukup mengesankan, dia masih tidak memiliki kesempatan sama sekali di depannya. Namun, setelah sebulan saja, ia berhasil mengalahkannya seperti ini. Kerugian adalah kerugian, Yang Wenzhao tidak akan pergi mencari alasan. Jika lawannya adalah iblis, dia pasti sudah berubah menjadi mayat. Mengambil napas dalam-dalam, Yang Wenzhao mengangguk, menatap wasit dan mengisyaratkan bahwa dia bisa berdiri sendiri. Kemudian, ksatria suci ini melepaskan tangannya. Yang Wenzhao maju, mengambil langkah kecil ke arah Long Haoshen. Wajahnya sangat pucat, tetapi ekspresi kompleks di matanya perlahan menghilang. Dia memiliki sesuatu untuk diberitahukan kepada saya. Long Haoshen melihat Yang Wenzhao mendekatinya dengan tergesa-gesa.
Kamu menang. Yang Wenzhao memiliki suara yang lemah. Aku baru saja menggunakan trik. Semangat juang yang terakumulasi di mata Long Haoshen telah menghilang, dan wajahnya yang tampan, seperti sebelumnya, memiliki perasaan yang murni dan kekanak-kanakan. Dari wajahnya, dia tampak malu, dan menunjukkan senyum yang sangat cerah. Melihat wajahnya, Yang Wenzhao menjadi sedikit bersemangat rendah, dia dikalahkan oleh seorang ksatria muda. Ini adalah kemenanganmu. Tapi dalam waktu dekat, ketika kita akan bersaing untuk kursi Yayasan Perak Rahasia, aku pasti tidak akan kalah melawanmu. Saat dia berbicara, Yang Wenzhao mengulurkan tangan kanannya ke arah Long Haoshen. Long Haoshen juga mengulurkan tangan kanannya ke depan, sepertinya kamu melupakan formasi kelompok yang akan terjadi. Wajah Yang Wenzhao menunjukkan senyum pahit, saat dia perlahan menggelengkan kepalanya. Kami akan terus bergerak maju, untuk kemuliaan para ksatria. Tinju kanan Yang Wenzhao membentuk pukulan, diarahkan ke dada kirinya. Untuk kemuliaan para ksatria, Long Haoshen masih memberi hormat. Ke arah podium, para petinggi dari 6 kuil besar maju menuju stadion, satu demi satu, menuju ke sisi mereka. Suara Han Qian terdengar sekali lagi di seluruh bidang. Kompetisi seleksi perburuan iblis ini berakhir. Pemenang, Long Haoshen, tempat kedua, Yang Wenzhao, tempat ketiga, Mu Ning. Selanjutnya, upacara roulette akan berlangsung, semua 60 pesaing teratas tahun ini harus maju. Setelah total durasi sebulan, seleksi pemburu iblis akhirnya berakhir. Hasil akhirnya melebihi harapan semua orang. Kuil Ksatria mengambil 2 kursi teratas dan berakhir sebagai pemenang utama, dan Long Haoshen membuat nama untuk dirinya sendiri setelah 1 pertandingan. Dia menang dan menjadi juara, pada usia hampir 14 tahun, dan juga menjadi juara termuda dalam sejarah seleksi pemburu iblis. Namun, jauh di lubuk hatinya, kemenangan ini bukan miliknya, tetapi milik gadis muda yang mendukungnya dalam bayang-bayang, tidak diketahui orang lain. Di bawah bimbingan anggota staf, setiap pesaing perlahan masuk. Di sisi lain, selusin anggota staf juga bergerak, menuju roda yang sangat besar. Itu di teras melingkar yang memiliki diameter di atas 20 meter, dengan, di atasnya, roulette besar. Para pesaing berdiri di 2 sisi, di bawah bimbingan beberapa anggota staf. Di antara mereka, mereka yang masuk 16 besar berada di baris kiri, sedangkan orang-orang lainnya berada di belakang. Long Haoshen dan Yang Wenzhao berdiri berdampingan, menatap roulette besar di depan mereka. Tiba-tiba, Long Haoshen sepertinya memikirkan sesuatu, dan ekspresi wajahnya berubah total. Dengan cepat berbalik, dia mencari siluet Chaier di antara kerumunan. Saat dia akan bergabung dengan Chaier, dia memiliki sesuatu yang sangat penting untuk diberitahukan padanya. Pada saat ini, suara Han Qian terdengar sekali lagi, Long Haoshen, Yang Wenzhao, Mu Ning, naik ke atas panggung. Pada saat yang sama, mantel cahaya lembut dilepaskan di udara, membungkus Long Haoshen dan 2 pemuda lainnya di dalamnya, dan mengangkut mereka ke peron, di samping teras tempat roulette itu berada. Han Qian berkata dengan suara rendah, dalam kapasitas kalian sebagai 3 pesaing pertama, kalian akan memiliki hak istimewa untuk dapat memilih satu rekan satu tim yang menjadi prioritas untuk pasukan kalian sendiri. Namun, semuanya akan berlangsung sesuai dengan aturan, dari awal hingga akhir, kalian tidak boleh berkomunikasi dengan cara apapun dengan orang-orang eksternal, sampai tim dibentuk. Merasa sangat cemas, Long Haoshen berkata dengan tergesa-gesa, Penatua Ksatria Suci, bisakah saya mengatakan sedikit sesuatu kepada teman saya, hanya beberapa kata? Sansui, Kaisar Roh dari kuil spiritual segera memberikan jawabannya, pernahkah kamu mendengar kata-kata dari Ksatria Suci yang lebih tua? Ini adalah aturan aliansi, bagaimana kami bisa membiarkanmu melewatinya? Awalnya, kuil-kuil lain merasa agak murung tentang fakta bahwa kuil Ksatria mendapatkan 2 tempat pertama, jadi tentu saja, dalam hal aturan, mereka tidak akan fleksibel dengan Long Haoshen. Long Haoshen menoleh lagi, menatap Chaier. Dia memiliki sesuatu yang benar-benar ingin dia katakan padanya, namun Chaier tidak bisa melihat. Bahkan jika pandangannya bisa mengungkapkan 2 kali lebih banyak, apakah itu akan berguna?
Di bawah desakan anggota staf, Long Hao Shen akhirnya dibiarkan tanpa pilihan lain selain menuju ke meja melingkar bersama dengan Yang Wenzhao dan Mu Ning. Han Qian menatap Long Hao Shen dengan bingung, tetapi pada saat ini, dia tidak bisa mengatakan apa-apa tentang itu, karena kapasitasnya sebagai perwakilan aliansi. Sesuai dengan prosedur, dia berkata dengan suara yang dalam, kalian bertiga memperoleh 3 tempat pertama. Untuk prestasi ini, Anda masing-masing akan memiliki kesempatan untuk langsung memilih satu orang sebagai rekan satu tim kalian di pasukan pemburu iblis masa depan Anda. Selama pihak lain setuju, dia akan langsung menjadi bagian dari pasukan pemburu iblis Anda. Long Hao Shen, kamu mendapat tempat pertama, jadi kamu akan menjadi orang pertama yang memilih. Mantel cahaya yang dilepaskan di peron itu mengisolasinya dari semua pengaruh asing, tetapi itu tidak berarti bahwa suara di dalamnya tidak dapat dirasakan. Tapi Long Hao Shen tidak mungkin tahu tentang ini. Jika tidak, bahkan jika dia harus meneriakkannya dengan keras, dia pasti akan membiarkan masalah yang sangat penting yang ada di hatinya keluar. Long Hao Shen memandang Han Qian yang agak kusam, yang wajahnya tampaknya menjadi lebih pucat dari sebelumnya, sebelum melihat Chaiyer, yang berdiri di baris pertama, saat tubuhnya sedikit bergoyang. Tidak peduli apakah itu 6 Master Aula tambahan, atau Yang Wenzhao dan Mu Ning berdiri di sisinya, semua orang tidak bisa tidak memiliki keraguan. Apa yang dia ragukan? Mungkinkah, selain gadis itu, mungkin ada pilihan lain yang mungkin? Namun, bagaimana mungkin? Bahkan orang yang paling gigih pun tidak dapat menebak apa yang bisa dia pikirkan. Justru demi dia gadis ini menyerah 2 pertandingan berturut-turut. Kalau tidak, peringkat hari ini tidak mungkin seperti itu. Tatapan semua orang tertuju pada Long Hao Shen. Tapi baginya, semua ini terlalu mendadak. Dia tidak punya cara untuk memberi tahu Chaiyer idenya. Di luar mantel cahaya, Chaiyer diam-diam berdiri. Dia juga merasa agak lamban, bukankah dia sudah membiarkanmu membuat pilihannya? Mengapa dia tidak mengatakannya? Tunggu apa lagi? Li Xin saat ini berdiri di belakang Chaiyer, sementara Lin Xin juga berdiri di dekatnya. Pada saat ini, mereka semua merasa sangat gugup. Li Xin memahami Long Hao Shen dengan sangat baik, meskipun dia masih sangat muda, dia memiliki kualitas yang tidak akan pernah dimiliki banyak orang dewasa, kesopanan, kejujuran, belas kasih, keberanian, keadilan, pengorbanan, kehormatan, ketekunan, cinta, keadilan, 10 standar seorang ksatria hampir semuanya bisa dilihat dalam dirinya. Dia tidak akan memilih penyihir yang tidak berguna ini, bukan? Jika memang benar-benar demikian, bagaimana dengan Chaiyer? Adik kecil, kamu tidak akan menjadi penjahat, bukan? Melihat siluet yang lemah ini, Li Xin diam-diam berdoa pada dirinya sendiri, tanpa sadar menjadi benar-benar basah oleh keringat. Keadaan pikiran Lin Xin saat ini juga kompleks. Selama ini, dia telah melihat hari-hari kompetisi ini. Ketika, pada saat itu, dia mempertaruhkan segalanya pada Long Hao Shen, itu sebagai rencana tentatif selama 5 tahun kemudian, demi mewujudkan mimpinya. Namun, dia sama sekali tidak menyangka bahwa selama kompetisi ini, Long Hao Shen benar-benar akan keluar sebagai salah satu bintang, mendapatkan tempat juara pamungkas. Secara alami, dia juga tahu tentang 2 pertandingan yang Chaiyer serahkan, dan mampu memperhatikan hubungan intim mereka. Pada saat ini, apakah Long Hao Shen masih akan memilihnya? Jika itu dia, pilihan mana yang akan dia buat? Lin Xin tidak tahu, dia tidak bisa memberikan jawaban langsung pada dirinya sendiri. Dalam kondisinya saat ini, pikirannya hampir kosong, dan melihat Long Hao Shen yang berdiri jauh di peron, panca inderanya benar-benar campur aduk. Di samping adalah teman dekat wanitanya, dan orang yang paling menonjol dari kuil assassin serta orang nomor 1 dari generasinya, dan disebut permaisuri assassin oleh semua assassin lain yang berpartisipasi dalam kompetisi. Chaiyer, di sisi lain, seorang penyihir yang tidak dapat menggunakan sihir ofensif yang mengandalkan keberuntungan dan rencana untuk keluar dengan sukses selama penyisihan. Di satu sisi adalah orang yang harus dia lindungi sepanjang hidupnya, gadis yang menyerahkan semua kemuliaan demi dirinya. Di sisi lain, sebuah janji dipaksakan padanya. Lin Xin diam-diam merenung pada dirinya sendiri, dalam keadaan seperti itu, pilihan mana yang akan dia buat?
Di atas panggung, Ying Suifeng merasakan kemarahan yang luar biasa, masih belum puas dengan pilihan yang dibuat Chai'er hari ini. Meskipun gadis ini bukanlah sesuatu yang mungkin bisa dia kendalikan, dia mewakili kemuliaan kuil assassin. Demi yang lain, dia meninggalkan semua kemuliaan. Jika itu orang lain, Ying Suifeng pasti akan menghukumnya dengan berat. Namun, meskipun Chai'er berkorban begitu banyak untuknya, agar dia sekarang ragu-ragu terlepas dari segalanya, apakah dia masih bisa menyebut dirinya orang yang terhormat? Apa yang masih kamu tunggu? Cepat ambil keputusan. Dalam amarahnya, Ying Suifeng benar-benar sedingin es, karena dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan kata-kata ini, berteriak keras. Long Haoshen merasa benar-benar terguncang. Kembali ke akal sehatnya, dia akhirnya harus menghadapi kenyataan. Pada saat itu, dia sudah tidak bisa berubah pikiran lagi. Mengepalkan kedua tinjunya dengan erat, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, menggunakan hampir seluruh kekuatannya untuk berkata dengan suara yang dalam, "Aku memilih Lin Xin dari kuil penyihir." Apa? Gemuruh. Di atas panggung, semua orang menangis karena terkejut, dan di luar panggung, keributan besar terjadi. Secara bersamaan, 3 orang berteriak dengan sangat keras, kepala ksatria suci dari kuil ksatria, Han Qian, penguasa assassin heroik agung dari kuil assassin, Ying Suifeng, serta pemimpin resimen sihir dari kuil penyihir, Lin Chen. 3 master aula tambahan lainnya juga tercengang, tetapi pada akhirnya, masih berhasil mengendalikan diri. Apa katamu? Ying Suifeng maju selangkah, meraih Long Haoshen dari armor roh kudusnya dan melepaskan tekanan yang sangat besar terhadap yang terakhir ini. Han Qian bergegas untuk maju selangkah dan meraih bahu Ying Suifeng, "Jangan terburu nafsu. Haoshen, bukankah kamu melakukan kesalahan? Bagaimana bisa?" Di samping, penyihir suci Lin Chen menatapnya, dengan cemas menunggu jawabannya. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa pilihan anak ini, harapan untuk masa depan kuil ksatria dan juara kompetisi, adalah cucunya sendiri. Long Haoshen mengungkapkan ekspresi menyakitkan, "Saya tidak salah, pilihan saya adalah Lin Xin dari kuil penyihir. Dia juga salah satu dari 60 pesaing teratas." Pertama kali Long Haoshen mengatakan dia memilih Lin Xin, Chai'er, yang awalnya berdiri dengan tenang tiba-tiba menjadi kaku, wajahnya tampak tak bernyawa. Mencengkeram tongkat bambu dan mengencangkan tangannya, pada saat itu, yang bisa dia rasakan hanyalah pikirannya menjadi kosong, dan keenam inderanya telah menghilang sepenuhnya. Melakukan, apakah saya salah mendengarnya? Di dunia kosong itu, Chai'er mencoba bertanya pada dirinya sendiri. Tapi bagaimana saya bisa salah mendengar suaranya? Pendengaran saya setidaknya 2 kali lebih baik daripada orang biasa. Dia memilih Lin Xin. Lin Xin yang tidak bisa menggunakan sihir ofensif itu. Lin Xin yang ada di subkelompok saya. Mengapa? Kata ini saat ini mengalir di Chai'er dengan kehadiran yang tak tertandingi. Bagaimana dengan janjinya? Dia bilang dia akan melindungiku sepanjang hidupnya. Tapi, yang dia pilih bukanlah aku. Mengapa? Sangat dingin, saya tiba-tiba merasa sangat dingin, sangat sakit. Dari mana perasaan dingin dan menyakitkan ini berasal? Mungkinkah dari hatiku? Sakit sekali, semua karena dia. Pemandangan yang berkedip di depan mataku awalnya serba hitam, tapi sekarang menjadi abu-abu. Mengapa? Chai'er, dengarkan aku, ada alasan mengapa Haoshen memilih Lin Xin, kamu harus mendengarkan penjelasanku. Li Xin dengan cemas berdiri di sisi Chai'er, memanggilnya. Namun, pada saat itu juga, Chai'er sepertinya kehilangan jiwanya. Dia diam-diam berdiri di tempat yang sama seperti sebelumnya, tetapi sepertinya dia telah membuang segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia luar. Dalam sekejap ini, deklarasi kedua Long Haoshen ditransmisikan dari dalam mantel cahaya. Saya tidak salah, pilihan saya adalah Lin Xin dari kuil mage. Dia juga salah satu dari 60 pesaing teratas. Mendengar suaranya sekali lagi, Chai'er tampak sadar. Namun, di saat berikutnya, rasa dingin yang hebat langsung keluar dari inti tubuhnya. Li Xin, yang paling dekat dengannya, hanya bisa merasakan seolah-olah rasa dingin tingkat puncak merobek jiwanya, saat tubuhnya jatuh kembali tanpa sadar.
Bukan hanya dia, pesaing lain di pihak Cair juga mundur dengan sangat cepat dan ke segala arah. Tongkat bambu di tangan Cair tenggelam di tanah, sampai hanya pegangannya yang bisa dilihat. Darah dimuntahkan dari mulutnya. Sedikit demi sedikit, tubuhnya mati rasa. Cair, siluet tipis muncul tiba-tiba, seolah-olah merobek ruang pada saat bersamaan. Yang memegang tubuh lembutnya di pelukannya persis seperti tetua kurus yang sebelumnya ada di gudang harta karun aliansi. Aku akan membunuhmu. Cahaya berwarna hitam yang menakutkan tiba-tiba melintas di langit, sebagai kekuatan yang tangguh di puncak kekuatan membungkus seluruh stadion, mengubah sinar cahaya menjadi gelap. Niat membunuh yang mencengangkan membuat wajah para elit dari 6 kuil besar pucat ketakutan, saat mereka jatuh kembali. Seperti pisau yang sangat tajam, pancaran hitam mencapai mantel cahaya yang menutupi platform dalam sekejap. Pada saat ini, pilar emas tiba-tiba hancur total, terlepas dari kenyataan bahwa diameternya melebihi 30 meter, tetapi bertentangan dengan semua harapan, begitu cahaya berbentuk bilah hitam mencapai pilar cahaya, itu menghilang tanpa suara. Yang Hao Han, jika kamu berani mencoba menghentikanku, aku akan membunuhmu dulu. Penatua kurus itu benar-benar murka, niat membunuhnya yang tak tertandingi sampai terbentuk di punggungnya. Di belakangnya terkondensasi pisau besar dengan panjang 10 meter dan lebar 3 meter, saat bilah yang memancar sangat dingin muncul tiba-tiba, beriak di sekelilingnya. Pada saat ini, di dalam pilar cahaya keemasan, singgasana besar setinggi hampir 33 meter muncul, dengan penampilan yang agak bengkak. Di belakangnya didirikan permata yang tak terhitung jumlahnya, membentuk-bentuk perisai yang mempesona di tengahnya. Aura tebal dan murni tersebar darinya, dengan kekaguman sebesar gunung. Di bawah pengaruhnya, niat membunuh tetua langsing yang tangguh tidak memiliki cara untuk terus maju.